kita semua setuju bahwa pada umumnya semua orang itu memiliki yang namanya impian. Nah, teman-teman, impian itu terbagi menjadi dua. Ada impian kecil, jadi impian-impian yang kita ingin raih dalam waktu, mungkin dalam sebulan, mungkin dalam 1 tahun. Nah itu impian kecil. Tetapi semua orang setuju mereka punya impian utama. Nah, yang akan kami bahas, saya bahas pada kali ini adalah impian besar. Apa sih impian-impian tersebut? Apa sih impian besar kebanyakan orang yang ada di dunia ini? Nah, ada kurang lebih 5 impian utama yang dimiliki oleh semua orang. Salah satunya adalah semua orang pasti ingin memiliki rumah impian atau rumah kediaman yang layak. Orang pasti mau punya rumah impian. Nah, yang kedua adalah orang pengen memiliki mobil impian. Oke, orang itu mau punya mobil impian yang layak. Kemudian yang selanjutnya, orang bermimpi ingin menikah. Jadi orang mau itu menikah dengan dana sendiri. Nah, kemudian orang bermimpi ingin jalan-jalan ke luar negeri. Nah, sekarang banyak orang memiliki impian untuk bisa umroh atau haji. Tetapi sekarang banyak orang bermimpi itu selain umroh, mereka pengen ke luar negeri seperti di Yunani, seperti di Prancis, di Paris, dan di Amerika. Nah, setelah itu semua orang ingin membahagiakan keluarganya. Jadi semua ini bisa terpenuhi, bisa tercapai, kembali lagi pasti didasari dan harus didukung oleh finansial yang cukup. Nah, pada kali ini saya akan sharing berapa sih dana yang kita butuhkan untuk mencapai minimal 5 impian kita tersebut. Nah, saya andaikan rumah impian. Rumah, anggaplah kita beli rumah impian kita ini. Ya, kalau kita membangun rumah itu pasti kita perlu beli tanah, kemudian kita perlu membangun rumahnya dari nol, kemudian kita perlu mengisi rumah itu dengan furniturnya. Ya, anggaplah harganya 450 juta. Kemudian kita perlu beli mobil yang layak, bukan mobil sport. Ya, mobil layak itu dengan harga kurang lebih 300 juta. Nah, itu sekelas harga-harga mobil Avanza sampai mobil Rush atau Innova. Innova sudah harga 600 juta. Nah, kita bahas ini contoh mobil Rush. Nah, kemudian orang semua pengen menikah. Rata-rata sekarang, teman-teman, biaya pernikahan itu sangat bervariasi, tetapi di sini saya ambil rata-rata saja. Ya, kita butuh dana kurang lebih 100 juta. Kemudian untuk keluar negeri, ya kita butuh dana kurang lebih 100 juta. Dan untuk membahagiakan keluarga kita, anggaplah kita butuh dana 50 juta rupiah. Nah, oke. Nah, setelah kita hitung berapa sih nilainya semua ini, ya rata-rata kurang. Saya hanya ambil angka pasti, angka sebagai tolak ukurnya, contoh 1 miliar. Ini dananya 1 miliar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita untuk mengumpulkan uang 1 miliar. Nah, saya akan sharing ada 3 cara. Ada 3 cara agar kita bisa dapatkan dana 1 miliar tersebut. Yang pertama adalah ada orang, dia bekerja dengan mengandalkan gaji. Jadi dia digaji sebagai karyawan. Dia digaji sebagai karyawan dengan mungkin dari gaji itu dia dapat tiap bulan anggaplah 5 juta per bulan. Nah, dari 5 juta per bulan ini, anggaplah dia ini adalah orang yang sangat pintar mengelola keuangannya sehingga dia mampu untuk menabung 40% dari gajinya. Berarti dia sisihkan kurang lebih 2 juta per bulan. Nah, kalau beliau konsisten
menabung 2 juta per bulan, kita nabung terus 2 juta per bulan, sampai kapan kita bisa mencapai 1 miliar? Nah, untuk mencapai 1 miliar kita butuh waktu ternyata kurang lebih selama 42 tahun. Nah, teman-teman bisa ingat umur teman-teman sekarang berapa? Kalau usia teman-teman sekarang 20 tahun dan kita butuh waktu 42 tahun untuk mencapai impian kita 1 miliar. Teman-teman bisa kalkulator, 2 juta kan kali 1 tahun 24 juta. 24 juta 10 tahun saja baru 240 juta. 20 tahun baru kurang lebih 480 juta. Jadi kita butuh waktu 42 tahun. Nah, umur teman-teman 20 tahun tambah 42 tahun berarti umur ini akan tercapai di usia 62 tahun. Nah, apakah itu bisa? Iya, bisa. Tetapi dari waktunya itu sudah sangat-sangat lama. Belum lagi harga-harga mobilnya harga-harga impiannya sudah naik. Dan apakah teman-teman mau memiliki mobil di usia pensiun? Nanti di usia 60. Oke. Nah, belum lagi dalam perjalanan menabung ini masih banyak resiko lain yang kita tidak bisa tahu. Salah satunya mungkin kita dipecat sebagai karyawan, pensiun dini. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan. Nah, jadi menjadi karyawan itu bagus. Tetapi kalau kita sudah menghitung seperti ini adalah cara untuk mencapai 1 miliar. Ini sangat tidak efektif. Karena bekerja efektif itu adalah bukan bekerja menggunakan waktu terlalu lama seperti ini. Yang kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa mencapai impian 1 miliar dalam waktu kurang lebih 5 tahun atau 10 tahun. Jadi kalau umur kita 20 tahun, minimal umur 30 tahun sudah tercapai. Oke? Atau dalam waktu 26 tahun sudah tercapai. 6 tahun ke depan. Nah, oke, jadi solusi selain menjadi karyawan, banyak orang bilang, oh kalau begitu Pak, saya berbisnis. Oke, kita berbicara sekarang bisnis. Nah, kalau orang berbisnis, ini bagus. Kita akan menjadi bos dari usaha kita sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang kita harus pikirkan. Usaha apapun yang teman-teman buka, apakah itu usaha rumah makan, apakah itu usaha jasa, apakah itu usaha restoran, kafe, semuanya yang harus teman-teman pikirkan yang pertama adalah semua bisnis itu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Semua bisnis membutuhkan modal yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menghadapi namanya tekanan persaingan usaha yang sangat tinggi. Kenapa? Karena banyak yang terjadi setelah kita buka usaha A, kita buka usaha contoh nasi goreng rembulan, anggaplah. Nah, kalau kita punya usaha naik, maka akan ada muncul persaingan baru. Akan ada orang yang membuka usaha yang lebih murah atau lebih enak dari kita. Itu persaingan usaha tinggi. Selain itu, ada hal-hal yang kita persoalkan seperti masalah perselisihan karyawan. Biasanya karyawan pada saat usaha kita masih sepi, dia bekerja sangat rajin. Pada saat usaha kita sudah mulai maju, dia sudah mulai melihat hidup kita maju, dia sudah ingin meminta kenaikan gaji. Nah, pada saat kita tidak bisa memenuhi dia untuk naik gaji, biasanya karyawan itu dia pindah ke usaha atau bisnis, contoh di restoran lain, begitu. Jadi ini adalah masalah karyawan. Nah, kemudian kalau kita tidak mampu untuk memanajemen bisnis kita, ya resiko terburuknya adalah bangkrut. Nah, ini sudah diteliti untuk di Asia, untuk 1000 UMKM usaha baru yang dibuka, yang bisa bertahan hanya 1%, hanya kurang lebih 100 usaha. Jadi hanya 10%.
Nah, setelah tahun ke-10 hanya bertahan 1% saja. Jadi tingkat kebangkrutan usaha konvensional itu sangat tinggi. Nah, selain itu, selain kita anggaplah kita mampu punya modal besar, kita mampu bersaing, dan kemudian kita bisa mengatur karyawan kita, ada hal yang harus kita miliki adalah pengalaman yang memadai. Jadi pengalaman dalam mengelola usaha tersebut. Kalau kita tidak berpengalaman, akan mudah kita dimanfaatkan oleh banyak pihak. Oke, jadi sekarang bagaimana cara untuk mencapai impian kita 1 miliar dengan risiko yang sangat ringan dan mudah untuk kita jalankan. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu pilihan, salah satu solusi yang sangat luar biasa, dan kabar baiknya sangat-sangat sudah banyak terbukti, yaitu solusinya salah satunya kita bisa menjadi mitra bisnis prudensial. Jadi kita bisa menjadi mitra bisnis prudensial. Nah, kenapa kita perlu untuk menjadi pilihan untuk berbisnis bersama prudensial? Salah satunya karena bisnis ini dia memberikan penghasilan yang tidak terbatas dan terus bertambah. Kemudian yang paling penting, bisnis di prudensial syariah itu peluang usaha yang tanpa modal, tidak ada modalnya. Kemudian memiliki jenjang karir yang sangat-sangat cepat dan sangat-sangat mudah. Kemudian kita bisa menikmati kebebasan waktu bersama keluarga, karena di bisnis prudensial kita memiliki waktu yang sangat-sangat fleksibel. Jadi tidak perlu masuk kantor, kita bisa kerja di mana saja. Jadi ini adalah salah satu solusinya. Nah, kenapa harus berbisnis bersama prudensial? Yang pertama adalah karena jenjang karirnya teman-teman hanya kurang lebih 4 tahun, kita bisa menghasilkan penghasilan dari 69 juta sampai 100 juta. Itu dalam waktu 4 tahun. Dimana kita di sini mengikuti sistem yang ada. Sistemnya nanti kami akan jelaskan. Kemudian di tahun pertama saja kita bisa menjadi seorang agent atau mitra bisnis prudensial dengan rata-rata penghasilan sesuai sistem itu kurang lebih 10 juta per bulan. Kemudian di tahun kedua kita bisa menjadi seorang associate agency director dengan rata-rata penghasilan potensinya sampai 30 juta per bulan. Kemudian di tahun ketiga kita bisa menjadi seorang agency director dengan rata-rata penghasilan 60 juta per bulan. Dan di tahun keempat bisa menjadi senior executive agency director dengan potensi penghasilan sampai 100 juta per bulan. Jadi teman-teman, Prudential adalah salah satu perusahaan jasa keuangan yang berasal dari Inggris. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah mencetak ribuan leader, ribuan agent yang sangat sukses. Perusahaan Prudential berdiri di tahun 1848 di Inggris. Jadi teman-teman bisa melihat profil perusahaan Prudential itu lewat di YouTube, dan aplikasinya namanya Proofforce. Prudential ini berasal dari Inggris, dan dari 53 perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, hanya satu perusahaan asuransi yang berasal dari Inggris, yaitu Prudential. Dan Prudential berada di negara Inggris. Teman-teman bisa lihat, semua negara Inggris itu sangat memiliki rekam jejak yang sangat bagus. Bisa teman-teman lihat kenapa perusahaan Prudential sangat oke. Karena kita lihat penjajahan yang dilakukan selama sejarah. Inggris itu pernah menjajah Malaysia, pernah menjajah Singapura, pernah menjajah negara Australia. Teman-teman bisa lihat negara-negara yang dijajah oleh Inggris itu tidak mereka lepas begitu saja, justru mereka berdayakan. Oke, seperti Singapura, Malaysia, apalagi Australia. Australia adalah negara persemakmuran Inggris. Jadi Inggris itu adalah negara yang berpikir jangka panjang. Kalau penjajah zaman dulu yang lain selain Inggris seperti Belanda, negara-negara Eropa yang datang ke Indonesia contoh, mereka datang hanya mencari keuntungan. Kalau mereka tidak mendapatkan keuntungan, mereka akan
pulang kampung. Mereka tidak berpikir jangka panjang. Jadi teman-teman, kalau ingin berbisnis, pilihlah perusahaan yang sudah jelas, yang berpikir jangka panjang. Jadi konsep apa sih yang ada di Prudential yang kita ceritakan? Yaitu yang ada di Prudential adalah memberikan solusi 5 risiko dalam hidup. Jadi ada 5 risiko dalam hidup. Yang pertama adalah sakit kritis, yang kedua kecelakaan, yang ketiga cacat, yang keempat meninggal, yang kelima tua. Nah, dalam asuransi syariah, dalam sabda Nabi mengatakan bahwa ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Jadi itulah program yang ada di Prudential Syariah. Nah, apakah pertanyaannya, apakah ada orang di dunia ini yang bisa kebal dengan penyakit, meninggal, dan cacat? Apakah ada orang di dunia ini yang bisa memilih, saya tidak mau meninggal, saya tidak mau sakit? Apakah di dunia ini ada orang yang bisa tahu kapan itu terjadi? Apakah di dunia ini, kalau umpama hal itu terjadi kepada kita, salah satu resiko 5 ini, apakah itu sakit kritis, apakah itu kecelakaan, apakah itu meninggal, apakah itu menjadi tua? Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan biaya besar atau biaya kecil? Pasti kita membutuhkan biaya besar, kan? Nah, pertanyaannya, mau bayar sendiri atau dibantu? Nah, 99,9% orang pengen dibantu. Nah, kalau mau dibantu, itulah solusinya Prudential, teman-teman. Jadi dengan konsep Prudential Syariah adalah perusahaan yang saling tolong-menolong, yang sudah memiliki fatwa halal dari tahun 2001 tentang konsep dari fatwa MUI bahwa usaha Prudential Syariah itu adalah usaha saling tolong-menolong. Jadi kalau nasabah, teman-teman menjadi nasabah Prudential Syariah, kalau terjadi risiko sakit atau meninggal, semua itu diberikan yang namanya santunan, bantuan dari perusahaan. Oke? Nah, apalagi manfaatnya? Kalau kita menjadi mitra bisnis Prudential, kita akan mendapatkan yang namanya komisi. Jadi kita bukan dapat gaji, ini kan karyawan. Kita dapat komisi. Nah, komisi ini, teman-teman, kita karena jadi mitra, perbedaannya kita jalankan bisnis Prudential dengan kita berbisnis konvensional. Kalau kita buka warung, kita buka usaha baru, kita perlu yang namanya yang pertama membuat usahanya dari nol. Kemudian kita harus membuat iklan, kita harus mencari karyawan. Jadi betul-betul dari penghasilan kita dari usaha kita itu betul-betul banyak potongan, banyak itu masih bruto, masih kotor karena banyak sekali yang kita harus bayar, ada pajak apa, banyak banget karena kita mau bangun usaha kita sendiri. Nah, bagusnya di Prudential, bisnis ini adalah bisnis sistem seperti franchise. Jadi bisnis ini seperti KFC, McDonald, seperti Alfamidi. Jadi sudah ada sistemnya. Nah, cuma perbedaannya bisnis franchise konvensional yang kita dengar itu sangat membutuhkan biaya sangat mahal. Seperti KFC membutuhkan dana sampai 30 miliar. Nah, untuk menjadi mitra bisnis Prudential Syariah, kita mau ngambil yang namanya franchise-nya, itu teman-teman kabar baiknya gratis, tanpa modal. Nah, apa perbedaannya kita menjalankan bisnis sendiri dengan bisnis yang sudah tersistem seperti ini dengan perusahaan Prudential Syariah yang berpusat di Inggris, di London, dengan usia 175 tahun. Jadi yang pertama, ini sudah terkenal, perusahaannya sudah terkenal, perusahaannya sudah go internasional, perusahaan ini sudah berada di 4 benua, berdiri di 4 benua, seperti KFC sudah berada di semua negara, Prudential pun juga sudah berada di semua negara. Oke? Nah, jadi ini sudah dikenal di mana-mana. Jadi kita tidak perlu lagi yang pertama untuk iklan. Yang kedua, kita produknya ini sudah ada. Jadi kita tinggal menjual saja. Jadi kalau bisnis konvensional kita mulai dari angka 0, kalau bisnis sistem seperti Prudential, bisnis franchise seperti ini akan pasti sukses karena dia tidak mulai dari 0, dia mulai dari angka 5. Sama seperti franchise yang lain seperti KFC. Kalau kita mampu punya modal 30 miliar, kita beli franchise-nya, ya kita tidak perlu lagi
untuk mulai dari nol, karena itu orang semua tahu rasa ayam KFC kita beli di Jakarta dan di Palu itu sama. Begitu juga Prudential. Nah, kita beli di Jakarta pun atau di Palu sama juga programnya. Itu namanya franchise. Oke. Nah, komisi seorang agent itu adalah 100,5% yang kita terima selama 5 tahun. Tahun pertama 30%, tahun kedua 30%, kemudian selanjutnya 5% dengan tambahan bonus tahun pertama dan tahun kedua 100%. Nah, itu nanti dijelaskan lebih rinci. Nah, intinya total komisi diterima seorang mitra bisnis Prudential 100,5%. Artinya kalau teman-teman beli jual handphone yang harga 5 juta, teman-teman akan diberikan namanya komisi dari penjualan. Mungkin teman-teman bisa dapat 10% atau 20%. Jadi kalau harga handphonenya 5 juta, mungkin teman-teman dapat komisi 500.000. Tetapi kalau di Prudential teman-teman menjual API, satu nasabah masuk 12 juta, ya nasabah akan mitranya atau agennya akan mendapatkan juga penghasilan 12 juta gitu. Selanjutnya, Prudential memiliki dukungan yang luar biasa. Jadi kita untuk menjadi mitra Prudential itu kita akan mendapatkan pelatihan yang sangat komprehensif, pelatihan yang sangat terstruktur, kemudian profesional. Kemudian kita memiliki mentor. Mentor adalah leader kita sendiri yang akan berpartner dengan kita sendiri. Dia akan menunjukkan kita seluk-beluk dan mau kemana dan apa yang harus kita lakukan. Ada leader yang membantu kita. Kenapa leader membantu? Karena bisnis ini adalah bisnis tolong-menolong, bisnis sistem, bisnis grup. Kalau leadernya sukses, kalau timnya sukses, leadernya juga sukses. Jadi di sini saling membantu. Kemudian ada dukungan dari kantor pemasaran. Prudential memiliki kantor pemasaran di seluruh Indonesia, ada kurang lebih 400, dan rumah sakit 400 lebih rumah sakit yang kerjasama. Kemudian Prudential didukung oleh teknologi. Prudential ini bisa nasabah itu untuk jadi nasabah, dia bisa nabungnya lewat bank syariah Indonesia, kemudian bisa lewat pembayaran premi dibantu dengan sistem Propelling, bisa lewat OVO, bisa lewat Tokopedia. Kemudian Prudential ini memiliki sistem yang sangat canggih. Kalau nasabah sakit, tinggal kita tunjukkan saja kartu kesehatan, itu sudah tersistem dengan teknologinya. Oke? Nah, jadi banyak orang bermimpi, kembali lagi, pasar bisnis Prudential syariah di Indonesia itu sangat luas. Jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta penduduk. Dan yang baru menjadi nasabah asuransi di Indonesia baru 4%. Jadi ini pasar bisnis perusahaan Prudential syariah sangat luas. Ya, yang tadi ya, kita akan memberikan solusi apabila nasabah tersebut terjadi risiko sakit, maka akan terjadi risiko keuangan. Kalau dia memiliki program Prudential, dia menjadi nasabah, maka kehidupannya akan berlanjut kembali karena akan dibantu dengan dana yang luar biasa dari Prudential. Jadi kemudian teman-teman dengan bersama Prudential sangat memungkinkan untuk membangun sebuah bisnis dengan potensi pendapatan mencapai 1 miliar per tahun. Bagaimana caranya? Caranya adalah cukup kita bertemu minimal 1 hari 2 orang. Jadi cukup kita prospek 1 hari 2 orang, kita menjelaskan program apa yang tadi 5 ini. Kita akan sharing 5 ini kepada setiap orang minimal 1 hari 2 orang. Jadi kita sharing bahwa hidup ini ada 5 risiko: sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Kira-kira Pak, apakah Bapak setuju bahwa di dunia ini tidak ada yang kebal dengan sakit? Apakah Bapak setuju bahwa semua orang ini tidak bisa memilih, kemudian bisa sakit ringan atau berat? Apakah Bapak setuju tidak ada yang tahu itu kapan terjadi? Nah, kalau terjadi, mau dibantu atau mau bayar sendiri? Nah, kalau mau dibayar sendiri, ada kami dari Prudential Syariah yang bisa membantu. Nah, teman-teman, ada bonus dari itu. Jadi kalau kita berhasil, selain mendapatkan penghasilan tadi, kita mencapai impian kita, impian rumah, mobil,
bisa menikah dengan dana sendiri, membahagiakan keluarga. Ada satu impian yang luar biasa yang teman-teman tidak perlu khawatir, yaitu ada bonus jalan-jalan ke luar negeri. Nah, Prudential kabar baiknya sangat mengapresiasi para tenaga pemasarnya. Jadi bisa kita diberikan traveling ke luar negeri. Tahun ini 2023 Prudential berangkat ke Amerika di New York, dan tahun 2024 Prudential akan mengadakan perjalanan ke Italia, ke Milan, dan Prudential mengadakan perjalanan umroh tahun 2024. Jadi jalan-jalan ke luar negeri dan sambil beribadah itu sudah gratis. Jadi itu dari Prudential dan tidak diambil dari komisi kita sebagai mitra agent. Ini sudah namanya bonus. Oke, mungkin teman-teman inilah yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor saya 0822 9627 8724. Salam sukses. Saya Wijra menyapa teman-teman dari Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.